Pemirsa, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan memberikan uji emisi kepada pengendara roda 4 secara gratis. Uji emisi gratis mendapatkan antusiasme tinggi oleh para pemilik kendaraan. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan Rabu pagi mengadakan uji emisi gratis kepada pemilik kendaraan untuk persiapan penerapan aturan pemerintah terkait wajib uji emisi kendaraan yang melintas DKI Jakarta. Uji emisi gratis berlaku untuk masyarakat umum pengendara roda 4, baik untuk bahan bakar bensin maupun solar. Uji emisi gratis sudah seringkali diadakan oleh Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan terkait adanya turunan Perda tentang pengendalian udara. Dan tujuan dari adanya uji emisi supaya udara di DKI Jakarta menjadi lebih bersih lagi. Mulai 13 November mendatang, aturan uji emisi diberlakukan di sekitaran DKI Jakarta. Jika terdapat pengendara yang melanggar akan terkena sanksi sebesar Rp250.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp500.000 untuk kendaraan roda 4. Kanan. Terkait dengan uji emisi ini adalah turunan dari Perda 2 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Jadi memang udara Jakarta ini perlu untuk dilakukan perlindungan. Terkait dengan perlindungan tersebut ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya ada pemeriksaan terobong dan terkait juga dengan uji emisi juga. Ya, pengguna kendaraan roda 4 menyambut dengan baik adanya uji emisi gratis, mengingat tingkat polusi di Jakarta masih sangat tinggi. Dari tim juga ya, dari tim kita dari Soci Santa Fe ini, kan kita pengguna solar. Kita sangat mensupport kegiatan pemerintah ini, karena ini buat go green juga ya. Apalagi dalam keadaan Jakarta sendiri itu yang padat banget. Ya, kalau kita sih sangat support untuk uji emisi ini karena ini kan untuk mengecek kendaraan kita apakah ramah lingkungan atau enggak kan. Ya, pemirsa, DPRD DKI Jakarta mendukung uji emisi kendaraan bermotor dalam upaya pengendalian kualitas udara di Jakarta. Lalu bagaimana pelaksanaan uji emisi yang telah berlangsung di lapangan? Kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, ada Muhammad Taufik yang sudah tersambung melalui Zoom. Dan juga ada Bapak Tarsun Waryono, merupakan pengamat lingkungan hidup melalui sambungan telepon. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, terkait uji emisi yang sudah berlangsung saat ini, bagaimana, apakah ada masyarakat yang menyampaikan keluhan terkait uji emisi yang sudah dilaksanakan belakangan ini? Iya, memang kalau kita ketahui. Halo, saya nggak dengar. Iya. Bisa diterima? Iya, silakan Pak Taufik. Iya, jadi kalau kita ketahui sebelum Saya dulu atau? Iya, silakan Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, bagaimana, apakah ada keluhan dari masyarakat? Iya, terima kasih. Ya, bisa saya bicara? Iya, silakan lanjutkan Pak Taufik. Iya, terima kasih Mbak Irma. Ya, jadi langsung saja. Keluhan dari masyarakat adalah bahwa uji emisi yang ada, ini sekarang masih gratis ya, tapi kemudian ketika uji emisi di tempat tertentu ada yang sudah bisa bayar, itu cukup lama, cukup mahal, 150.000-an, dan kemudian prosesnya lama gitu ya. Jadi kesian ini angkot-angkot atau kendaraan-kendaraan penumpang yang merupakan milik dari warga yang berekonomi menengah ke bawah. Tapi Pak Taufik, kalau melihat jadi keluhannya seperti itu. Lokasi daripada uji emisi tersebut apakah bisa dikatakan masih kurang ataupun mungkin sudah mencukupi, namun sosialisasinya yang belum total begitu sehingga masyarakat tidak mengetahui? Ya, yang kita tekankan di sini adalah sosialisasinya ya. Jadi sosialisasi kepada masyarakat supaya mau mengikuti uji emisi, itu yang kita tekankan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Baik, saya ke Pak Tarsun. Pak Tarsun, bagaimana Anda melihat kebijakan wajib uji emisi yang sebenarnya sudah disampaikan Gubernur Anies Baswedan pada awal 2021, namun rupanya sanksi tilang baru akan dilakukan 13 November. Menurut Anda, apakah ini kejauhan begitu? Iya, memang. Sebab 2 tahun yang lalu uji emisi itu sudah dilakukan. Dilakukan untuk beberapa tempat. Dan ternyata itu efektif memberikan suatu gambaran bahwa emisi gas rumah kaca di DKI Jakarta itu akibat dari kendaraan bermotor yang
memiliki uji emisi sudah tidak layak untuk dilepas begitu saja. Jadi masyarakat juga tahu bahwa kalau kita perhatikan dari beberapa unsur yang menyebabkan bahwa emisi di Jakarta itu tinggi, itu salah satunya adalah karbon dioksida atau CO2 sebelum COVID itu 301,2 miligram per meter persegi. Kadar debu 434,1 miligram per meter persegi, kadar timbal atau PB 402,1 miligram per meter persegi. Kebisingan 43,4 desibel. Ini adalah fakta yang diukur secara rutin sebelum COVID ini data terakhir tahun 2018. Nah, sekarang dengan adanya COVID ini, maka keyakinan bahwa emisi gas rumah kaca di DKI Jakarta turun hampir bahkan lebih dari 50%. Cuma data ini belum keluar, Pemda DKI telah melakukan pengukuran secara rutin. Dan kami dari Universitas Indonesia juga ada uji beberapa titik yang akan memberikan gambaran apakah betul pada saat pandemi ini memiliki suatu penurunan daripada emisi gas rumah kaca. Nah, kalau kita lihat perlindungan terhadap pencemaran udara ini, yang pertama adalah ozon, karena ozon itu membuat iritasi pada mata. Terus yang kedua karbon monoksida, itu mencegah transportasi oksigen dalam darah. Nitrogen dioksida itu mencegah resiko kesehatan masyarakat, terutama kaitannya dengan paru-paru. Sulfur juga sama, tapi sulfur di sini lebih cenderung pada bau. Partikulat transportasi itu mencegah kesehatan, terutama pada paru-paru, dan hidrokarbon mencegah pembentukan oksidan. Jadi oksidan yang kita lakukan pencegahan itu dibentuk oleh hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah karbon yang erat kaitannya dengan air yang ada. Nah, rumusan apa yang harus dilakukan oleh pengemisi? Pertama, saya setuju dengan uji emisi. Bahwa uji emisi itu mestinya 2 tahun pernah dicoba, mestinya sekarang harus diterapkan. Karena kondisi DKI Jakarta jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus membayar kompensasi lingkungan pada saat membayar pajak. Jumlah kendaraan DKI Jakarta itu kira-kira 11 juta, termasuk sepeda motor. Nah, kalau peredaran tiap hari itu kurang lebih sekitar 24 juta, dengan 11 juta membayar kompensasi lingkungan cukup Rp1.000, maka pendapatan asli daerah yang diterima sudah 11 miliar rupiah per tahun. Ini adalah angka yang cukup fantastis dan memberikan suatu gambaran bahwa masyarakat harus peduli. Yang pertama melakukan uji emisi, yang kedua dikenakan kompensasi lingkungan, terutama bagi kendaraan bermotor. Pak Tarsun, apa alasan yang harus dilakukan ini? Jadi ini sebenarnya sudah ada. Waktu itu Menteri Keuangan telah membuat suatu resume bagaimana bahwa ini bisa dilakukan. Ternyata Menteri Keuangan tidak punya dasar. Padahal dasarnya jelas, itu adalah rumus fotosintesa. Iya, baik Pak Tarsun. Ditambah H2O. Pak Tarsun, saat ini kan Pemda DKI Jakarta mengupayakan untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta dengan salah satunya tadi uji emisi begitu. Lalu menurut Anda seberapa besar sih sumbangsih dari gas buang kendaraan ini untuk tadi ya menjadi polusi di DKI Jakarta itu sendiri? Nah, ini ditindaklanjuti di UI. Jadi mobil-mobil yang masuk kampus itu uji emisi. Ternyata besarannya itu 38% tidak memenuhi syarat. Nah, dengan uji emisi bulan berikutnya ternyata turun menjadi 12%. Dan otomatis bahwa apakah itu karbon dioksida atau sulfur dan lain sebagainya itu menjadi turun. Nah, ini terbukti sekali, cuma
belum dilakukan secara spasial. Tapi yang jelas memang dari uji emisi, orang diharuskan memperbaiki kendaraannya itu jauh lebih baik. Dari 38% Baik. akan turun menjadi 12%. Baik, saya ke Pak Taufik terlebih dahulu. Pak Taufik, kalau melihat tadi ada kewajiban uji emisi untuk kendaraan yang masuk ke Jakarta, bagaimana Anda melihat respon daripada masyarakat? Apakah masyarakat antusias untuk tadi ya bersemangat mencarikan solusi untuk membersihkan polusi udara di DKI Jakarta? Monggo, silakan. Ya, pertama sebelum ke situ, saya ingin memberikan apresiasi ya pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini misalnya ketika kita mengetahui Bapak Gubernur digugat ya oleh koalisi ibu kota terkait polusi udara. Ya. Gugatannya itu dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Sehingga kemudian dan Pak Anies, Pak Gubernur itu menerima tidak mengajukan banding. Ya, artinya ada usaha memang untuk kemudian membuat Jakarta menjadi lebih bersih. Tadi prosentase kekotoran atau polusi udara di Jakarta sudah diterangkan oleh Pak Karsono tadi ya, secara persentase. Tapi kemudian saya lihat ada beberapa langkah selain uji emisi, misalnya dengan menggiatkan, ada lagi nanti Formula E ya, menggiatkan mobil listrik, ya, kemudian juga ganjil genap itu juga termasuk pengurangan polusi ya. Nah, tapi kemudian untuk yang uji emisi, ini kami setuju uji emisinya, tapi kemudian ketika diterapkan kepada warga, kepada rakyat Jakarta akan ditilang, kemudian kalau misalnya dia emisinya kurang bagus, kemudian bayarnya lebih mahal, parkirnya dan seterusnya, ini yang kelihatannya perlu sosialisasi dulu, ya, jangan buru-buru untuk menerapkan sesuatu peraturan ya, sebelum rakyatnya mengerti, sebelum rakyatnya paham mengapa mereka harus melakukan hal tersebut. Ya, tapi tadi saya dengar sudah ditunda lagi ya, bukan tanggal 13 November. Ya, jadi concern dari kami adalah bagaimana rakyat itu bisa dengan sukarela seperti memakai helm gitu. Ya. Itu jadi bagaimana nanti uji emisi itu rakyat seperti memakai helm saja, memang sudah suatu kewajaran. Iya, artinya dan juga masyarakat harganya nanti kalau misalnya uji emisi sudah bayar ya. Baik, artinya masyarakat sudah antusias begitu untuk mendukung langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tadi mengurangi polusi udara. Satu lagi mungkin Pak Tarsun, ini singkat saja mengenai bagaimana sih sebenarnya pemantauan dan teknologi yang digunakan Pemda terkait dengan tadi ya polusi udara di DKI Jakarta. Apakah sudah transparan disampaikan kepada masyarakat? Iya, jadi memang Pemda DKI Jakarta itu memang sudah cukup giat untuk melakukan kampanye atau sosialisasi daripada bagaimana mengatasi emisi yang tinggi. Selain uji emisi dilakukan pada masyarakat, sosialisasi juga dilakukan. Tapi saat itu masih terbatas pada instansi atau penyambung daripada sosialisasi ini. Terutama pada guru-guru itu melalui sekolah, terus kemudian pada kelompok-kelompok kendaraan seperti angkot, Damri dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan, tapi dengan adanya pandemi ini menjadi terhenti. Nah, yang cukup menarik tadi juga disampaikan bahwa sosialisasi tentang ganjil genap, kemudian ada beberapa kendaraan yang sudah tidak layak lagi, memang harus ditahan dan diperbaiki. Tapi ada juga bahwa peraturan ini juga harus diperkuat dengan undang-undang. Itu menjadi sesuatu hal yang cukup menarik dilakukan. Jadi upaya pemerintah untuk menyusun kebijakan operasional terkait dengan lingkungan udara atau kenyamanan lingkungan dan pentingnya kompensasi lingkungan. Baik. Dan dari uji emisi ini, ya. Ya, baik Pak Tarsun, terima kasih, menarik sekali. Namun sayang karena keterbatasan waktu kita harus akhiri dulu dialog kali ini. Terima kasih Pak Tarsun Waryono, pengamat lingkungan hidup, dan ada juga Pak Muhammad Taufik Zulkifli, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Terima kasih, selamat sore. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.